Artinya, kalian kan penasaran tentang ijazah Jokowi yang kita dapat dari KPU. Nih ya, saya tampilkan ya. Dor. Ini dia ijazahnya. Gimana nih? Menurut kita ijazah ini mirip nggak dengan yang di-upload Dian Sandi Utama? Dari Bang Saud dulu lah, yang baru sekali membahas ijazah di sini. Mirip nggak, Bang? Kalau mata common, saya kan pertama karena pemilik ya. Pemilik kan berarti foto kan. Fotonya nggak jauh. Tapi walaupun saya nggak mendetail soal bagaimana itu stempel, foto di atas stempel dan seterusnya, itu urusannya Rismon lah ya, sama kawan-kawan. Tapi menarik juga bahwa itu ada di sebelah kanan itu, mengesahkan gitu. Itu legislasi, legalisir. Itu yang nggak ada di tempat Dian Sandi kan? Iya, Nggak ada. yang ini kan. Ya. Nah, Itu kan nggak ada itu. Walaupun nanti saya nggak tahu alasannya ditutup oleh apa gitu. saya bacakan ya. Dr. Budiadi S. Hud M. AGR SC. Wah, saya nggak tahu tuh. Kenapa? Sesuai dengan aslinya loh. Nah, mengesahkan salinan fotokopi sesuai dengan aslinya Yogyakarta. Dekan Dr. Budiadi S. Hud M. AGR SC. Ini kenapa kita kasih watermark ya Pak Bola Tua ya? Ya. Saya jelaskan supaya gambar ini tidak diedit-edit secara sembarangan. Ya. Tapi tetap kok, meskipun ada watermark itu, tetap bisa dibaca dengan jelas. Nah, Ya. Jadi kalaupun ada mengedit-edit bisa tahu dari sumber mana kan gitu. Iya. betul. Berarti Tua bukan dapat silang dari lagi. kita Ya. kalau tidak ada watermark ini. Jadi kenapa? Apa yang membuat abang penasaran dengan siapa yang mengesahkan ini? Kalau saya sih simpel aja sebenarnya sih. Ya, Kepada yang punya foto itu, ya, ya apa namanya? Kalau memang ini asli tunjukkan. Kalau palsu akui aja. Pak. kalau palsu akui saja palsu. Ya udah, Yang itu udah mengakui selesai. Pak Jokowi maksudnya. Oh iyalah. Kalau asli tunjukkan aslinya. Kalau palsu mengaku saja gitu aja. Oke. Itu lebih simpel persoalannya kan. Iya, karena kalau memang mengakui, dia akan meringankan hukumannya. Oh, itu pasti. Hakim mengatakan tadinya hukuman mati karena mengakui kesalahannya, Ya. akhirnya diringankan jadi umur seumur hidup. Dan konfliknya kayaknya selesai. Iya, Iya, karena saya juga udah bosan pengen mencari berita tentang yang lain-lain juga. Nanti Sentana dikira media khusus ijazah lagi ya kan? Kan nggak enak. Tapi walaupun itu secara keseluruhan kan sebenarnya ini kan menyangkut harga diri bangsa, bukan soal Betul, pribadi Pak. kan. Betul, setuju saya. Makanya Ya. sampai ini selesai kita akan Ya. kawal terus, kita Ya, gaspol terus. karena di dalam indeks persepsi korupsi yang dibuat oleh apa namanya di dunia internasional, salah satu yang dinilai dalam pemberantasan korupsi itu kan perilaku kepemimpinan nasional dan lokal. Ya, Ya, inilah kan? kelakuannya. Ya, itu orang dunia pasti tertawa tentang itu. Jadi kalau kita konsis dengan omongan Pak Prabowo yang sudah saya bilang tadi 26 kali bilang berantas korupsi, ini kan perilaku korup. Betul. Ya, walaupun itu masih debatable, apakah nanti itu kapan diakui dan kapan harus dibuktikan, itu nanti silakan aja. Ya, urusan penegakan hukum. Ya, Kalau Pak Bonatua sudah cukupkah? Atau apakah ini sudah kemenangan masyarakat atau gimana nih? Ya, terima kasih. Saya kan kembali ke tujuannya penelitian. Ya, Tujuan penelitian saya adalah melihat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi. ya. Jadi kita lihat bagaimana susahnya mendapatkan ini dulu. Artinya tanda kutip ini bahwa di negara Republik ini keterbukaan informasi publik itu belum, ternyata mungkin boleh dibilang omon-omon ya. Karena ini terbukti ini prosesnya panjang sampai kontroversi penjagalan. untuk mendapatkan ini. Iya, sempat dikeluarkan keputusan KPU nomor 731. Oh, yang walaupun ditarik itu ya. Rame ya. Artinya kenapa? Dari segi kebijakan publik juga sudah dipakai untuk penguasa. Ya. Untuk membatasi hak-hak publik. Dan satu sisi juga ya mungkin masih ada kurangnya juga, yaitu kita kan minta 3. Ternyata yang baru dikasih 1, 2 ya. Ya. Untuk yang ijazah tahun 2014 belum dikasih. Dan kita tunggu Oke. KPU jawabannya, karena katanya lagi mencari. Nggak tahu cari di mana, nggak ngerti juga. Memperjelas lagi, ini adalah ijazah yang dipakai oleh Pak Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2019. Iya. Pilpres 2019. Dan yang 14 tidak diberikan kemarin ya. Bukan tidak diberikan, tapi lagi dicari. Lagi Sama, dicari. nggak tahu dicari di mana. Ya, sama aja lah. Beda-beda bahasa tapi Bukan, isinya sama. belum diberikan. Oh, sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Oke. Mungkin nyarinya ke Solo juga. Oke, Ya, jadi- butuh waktu. Kalau nggak di Solo, padahal dekat Pramuka. Ya, jadi yang 2019 sudah ada, 2014 kita tunggu. Iya. Setelah itu masih perlu nggak yang sebelumnya? Ya harus Ya, dong. harus dong. Jadi Oh, semuanya ngejawab bareng nih. Ya, siapa tahu lain lagi yang menandatangani misalkan bisa jadi. sekarang Oke, gini, siapa lagi? jangan kita saya tidak ingin dicap
Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Salam NKRI harga mati. Di mana teman-teman kita melihat cuplikan video di mana fakta baru ijazah Jokowi ditemukan bukti baru. Nah, teman-teman mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutan dan bagaimana juga tanggapan para masyarakat atau netizen kita di bawah ini. Nah, teman-teman, bagaimanakah? Mari kita saksikan. Nah, segera diproseskah hukum agar segera tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bila terbukti harus diborgol hukum, harus ditegakkan seadil-adilnya. Nah, teman-teman, rakyat sudah muak dengan dinasti Jokowi dan para termol, supaya Jokowi ini menyampaikan bangka pasti akan tercium jika bau busuknya ya sepadan. Nah, kalau penegak hukumnya jujur, saya memastikan Jokowi akan kena pidana yang sangat berat. Nah, teman-teman, 2014 di mana kita yakin nggak ada cut karena bikin ijazahnya 2018 ya. Nah, maaf, tunjukkan ijazah aslimu Bapak Jokowi yang terhormat, beri hadiah sepeda ontel. Nah, tangkap paksa si Jokowi, suruh mengeluarkan ijazah yang dia punya, biar masalah semua di negara ini akan selesai. Dan jika terbukti benar, maka dia akan masalah semua ini akan terselesai. Karena jika benar-benar palsu, nah maka siap-siaplah akan diadili seadil-adilnya. Nah, teman-teman, kalau benar terbukti palsu, akan banyak yang diperiksa, tapi berikutnya pengguna ijazah palsu banyak berkurangnya. Nah, lanjutnya ke RRT DDK, perjuangan Anda belum selesai, sukses itu sudah, namun proses yang luar biasa. Tetaplah semangat untuk negara ini. Nah, Bapak Jokowi dan Bapak Gibran Rakabuming Neraka ini, cobalah tunjukkan ijazah. Nah, Bapak Republik, agar tidak gaduh terus negara ini. Nah, seolah-olah bapaklah atau bapak dan anak ini adalah pembuat onar di negara ini. Nah, Bapak Jokowi ini seolah-olah nggak punya malu. Nah, dimana kalau ijazahnya ternyata palsu, langsung tangkap. Jangan biarkan semua kepalsuan ini berjalan lanjut. Nah, kalau yang ditampilkan Dian Sandi ada catatan hitam, itu biasanya hasil cetakan printer. Nah, yang memang terkadang menimbulkan cara-cara cetak tersebut. Nah, rakyat Indonesia ini seharusnya mendatangi ke kantor KPU, di mana untuk mencari data persyaratan untuk menjadi presiden di tahun 2019, di mana pastikan KPU menyimpan, karena itu arsipnya dari si pencalon atas nama Joko Widodo, presiden rakyat ke Indonesia ini, yang menjabat selama 2 periode. Nah, teman-teman, di mana menjaga mereka dua yang menyuarakan keadilan, kebenaran, kejujuran, segera menyadari akan kesalahan mereka tersebut. Nah, teman-teman, ijazah SD, SMP, SMA berpengaruh tinggi. Jokowi tidak punya timnas Michel Sinaga. Pertanyaan gimana ya? Nah, betul harus dibuktikan bahwa dengan transparan. Kalau tidak ada kejujuran, mau dibawa kemana dari kasus tersebut, hingga lama-kelamaan rakyat akan bertindak untuk mengadili. Jika tidak, akan segera dipastikan ijazah Pak Jokowi ini benar atau tidak. Nah, sangat memalukan, mantan presiden ke-7 ini Joko Widodo ternyata nyalonnya jadi pemimpin pakai ijazahnya palsu. Nah, dengan atas namanya UGM. Nah, dan yang aneh, di salah satu pihak UGM itu bukan yang kenapa UGM tak berterus terang terhadap ijazahnya Pak Jokowi ini. Nah, di mana pantesan buru-buru mau ketemu Pak Prabowo supaya KPU Konoha menunjukkan salinan ijazahnya ke Roy CS. Nah, sekaligus untuk menyembunyikan keaslian ijazahnya atau kepalsuan ijazahnya tersebut. Nah, seharusnya teman-temannya dari dulu mengakui saja daripada minta maaf kepada rakyat. Nah, daripada ngotot adu kekuatan dengan merekayasa, ujung-ujungnya bikin malu atau akan diadili
pasti itu. Nggak usah banyak komentar, nanti di pengadilan bakalan ditentukan oleh hakim dengan menghadirkan saksi-saksi ahli yang berilmu. Nah, contohnya seperti Roy Rismond dan Dr. Tifa. Nah, teman-teman yang legalisirnya saat terdaftar di KPU Solo, KPU DKI, KPU Pusat, apakah sama-sama? Nah, jangan-jangan waktu KPU Solo belum dipakai ijazah UGM karena masih di RS. Nah, makin seru nih. Kita tunggu apakah kata Jokowi sama-sama tukang ceboknya ataukah begitu sebaliknya. Semoga saja ijazah Pak Jokowi ini dan Gibran palsu agar termuk bising yang selalu mengadu domba rakyat untuk menenangkan Jokowi dan keluarganya. Nah, gimana tak ada hanya kopian, kalau ada sudah keluar alung bicara yang memang levelnya saat ini sudah memang jauh beda dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, dimana ijazahnya Pak Jokowi ini digunakan untuk menjabat sebagai presiden. Nah, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat sebab rakyat yang memilih merasa ditipu. Semoga dosa-dosanya ditanggung sendiri oleh Pak Jokowi. Nah, idealnya teman-teman sesama anak bangsa mendukung salah satu tujuan bangsa Indonesia ini yang termaknun di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di mana justru sebaliknya memberikan narasi yang diduga justru dengan salah satu tujuan bangsa itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, idealnya ini jangan terkesan membudayakan pembodohan bangsa. Nah, teman-teman, di mana salah satu tidak mau mengaku di dunia, di akhirat akan diperiksa selamanya. Nah, pantasan di foto ijazahnya Pak Jokowi ini seperti muka kalau kita bilang muka tidak mirip. Nah, di mana hati nurani Anda Jokowi sakitnya belum sembuh, jangan ganggu Jokowi. Biarkan Jokowi menikmati masa pensiunnya. Nah, Jokowi ini teman-temannya kalau itu sekarang bukan siapa-siapa lagi. Nah, dibandingkan dengan Pak Prabowo. Nah, sekarang bisa mempermainkan hukum. Sekarang enggak Jokowi Polri diganti, Jokowi langsung ditangkap saja daripada masyarakat yang akan bertindak. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi banyak sekali tanggapan masyarakat di bawah ini yang begitu kita apresiasi untuk menjadi salah satu dorongan kita untuk memajukan Indonesia ini. Nah, teman-teman, marilah kita bersama-sama terus untuk membela kebenaran dan untuk memajukan kesejahteraan Indonesia ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton channel-channel berikut ini, masih banyak channel berikutnya. Nah, teman-teman, salam NKRI, harga mati.